Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa akim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang tiada terhingga yang senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua makhluk-makhluknya. Alhamdulillah, tiada terasa bagi kita pada Ramadan 1441 Hijriah ini, sebentar lagi kita akan mengakhiri saum kita di tahun ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kepada kita untuk menikmati lezatnya beribadah, bertakarrub ila Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, di bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan, mulai dari siang harinya kita melaksanakan ibadah saum, malam harinya kita melaksanakan qiyamul lail atau tarawih, serta tentunya ibadah-ibadah yang lain yang pasti banyak telah dilakukan oleh hamba-hambanya yang beriman karena ingin menggapai mardatillah, keridaan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan diterima dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa rahimakumullah. Di akhir Ramadan tentunya semua kita berharap bahwa nanti 1 Syawal yang kita kenal dengan kita akan merayakan, yaitu hari raya yang telah ditentukan oleh Islam yang disebut dengan Idul Fitri atau Idul Fitri. Bahkan sebelum hari raya tersebut atau maksimal pagi harinya ketika 1 Syawal, kita semua umat yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya melaksanakan zakat yang juga namanya zakat fitrah. Kita ketahui bahwa dinamakannya Idul Fitri atau zakat yang wajib dikeluarkan pada akhir Ramadan atau minimal di pagi hari sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri di 1 Syawalnya adalah zakat fitrah. Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita semua hamba-hambanya kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala, bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui kakek dan nenek kita Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa alaihissalam di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh kembali ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan menikmati segala fasilitas kebahagiaan, kelezatan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam perjalanan kita hidup di dunia ini pasti banyak sekali
kekeliruan, banyak sekali kesalahan, banyak sekali kehilapan yang kita lakukan. Dan semuanya itu akan menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba yang sedikit jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dan disinilah Allah sediakan 1 bulan penuh, yaitu tempat di mana kita umat yang beriman menggembleng diri kita, mentraining diri kita dengan langsung bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selama di bulan Ramadan ini banyak melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 1 Syawal, kalau kita sudah melakukan ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya di bulan Ramadan tersebut, maka insya Allah kita akan kembali ke fitrah kita. Karena kita manusia diciptakan pertama kali dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, semua anak yang lahir ke dunia ini dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu adalah awal pertama kali penciptaan manusia dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, tidak punya dosa sama sekali. Dan kita ketahui bahwa kita dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, bisa dalam bentuk artinya bahwa kita tidak punya dosa sama sekali, karena memang pada awal itu ya belum ada dosa yang kita lakukan, belum ada godaan-godaan iblis, laknatullah, syaitan dan pasukan-pasukannya yang kita turuti. Maka tentunya insya Allah kita masih dalam keadaan fitrah. Kemudian ada fitrah juga dalam pengertian kita masih dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, di mana awal penciptaan kita manusia ini, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbul Alamin. Alastu bi rabbikum. Di dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, bukankah saya ini Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Nah, ini ayat ini menjelaskan kepada kita di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengikat perjanjian kepada semua anak cucu Adam, bahkan jauh sebelum kita lahir ke dunia ini, yaitu ketika kita baru berada di rahim ibu kita dan kita baru ditiupkan ruh. Maka semua anak cucu Adam sudah mengikat perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah mempertanyakan, bukankah saya Rabb kalian? Maka semua anak cucu Adam menjawab dengan tegas dan benar, qalu bala, betul Tuhan adalah Rabb kami. Subhanallah. Nah, pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb satu-satunya yang kita sembah, yang patut kita taati, Tuhan satu-satunya yang kita akui adalah merupakan fitrah suci yang ada pada setiap manusia. Bahkan di dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Imam Khubri, jauh sebelum itu pun, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan ibadah saum ini sendiri? Justru katanya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul ingin mengingatkan kepada kita bahwa hakikatnya kita ini ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia, maka yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah akal kita. Sebelum lengkap dengan sempurna, setelah akal itu nafsu, baru nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk jasad manusia. Dan katanya ketika akal ini sudah tercipta, Allah langsung memanggil akal dan mengajukan pertanyaan kepada akal dengan pertanyaan, man ana wa man anta. Maka akal dengan cerdik, dengan tegas menjawab dengan jawaban yang tepat dan benar, ana abduka dhaif wa anta rabbi.
saya adalah hamba Tuhan yang lemah dan Tuhan adalah Rabbku. Jadi akal manusia itu jauh sebelumnya sudah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbul Alamin, Rabb satu-satunya yang patut kita sembah dan kita taati. Nah, ini fitrah pertama. Manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbul Alamin. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kasih tahu saya tentang Islam yang total, yang nanti tidak akan saya tanyakan kepada siapapun lagi selain Tuhan." Maka Rasulullah langsung menjawab, "Qul amantu billah sumastaqim." Katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Artinya, kita harus betul-betul memantapkan di dalam diri kita, mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbul Alamin, beriman dengan iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah menciptakan alam semesta ini, termasuk Allah juga yang menciptakan manusia, Allah yang memiliki alam semesta ini, Allah yang mengendalikan alam semesta ini, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang menentukan semua yang terjadi di alam semesta ini, dan Allah jualah yang menjadikan kita manusia sebagai hamba Allah di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nanti mempertanggungjawabkan semua apa yang dilakukan di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini fitrah. Makanya keimanan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW tersebut agar betul-betul kita mantapkan kembali iman ini. Amantu billah, amantu billah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Subhanallah. Ini ayat menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita tetap konsisten dengan kefitrahan kita, mengakui satu-satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabbul Alamin, sebagaimana tadi yang telah disebutkan di awal, dan kita tetap konsisten dan konsekuen dengan pengakuan kita tersebut, subhanallah, maka kita akan mendapatkan rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa malaikat-malaikat yang akan menjaga kita sampai nanti kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini fitrah kita yang pertama. Kemudian fitrah juga bahwa tadi disebutkan kita ini dalam keadaan suci, bersih, tidak punya dosa, tidak punya kesalahan. Nah, namun tentunya ketika di dalam perjalanan kita hidup di dunia ini pasti banyak kekeliruan, banyak kesalahan, banyak kehilapan yang kita lakukan. Artinya banyak sekali dosa-dosa yang kita kerjakan. Dan Rasulullah SAW sudah menyatakan ini kepada kita, bahwa semua anak cucu Adam pasti berdosa. Kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam pasti berbuat kesalahan. Wa khairul khata' at-tawwab. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, berbuat dosa adalah yang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa di dalam kita membersihkan dosa kita, kesalahan kita yang pasti banyak itu, maka kita harus banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun menurut ulama-ulama ketika menafsirkan ayat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian untuk menggapai maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggapai maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan melaksanakan sebab-sebab yang akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dan sebab-sebab yang akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut itu menurut ulama tafsir adalah taubat dan taat. Artinya di samping kita bertaubat kepada Allah, menyesali semua
perbuatan yang kita lakukan, tidak melakukan lagi perbuatan tersebut, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan dosa tersebut ke depannya. Itu di satu sisi. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyediakan fasilitas yang sangat istimewa kepada kita untuk mensucikan diri, membersihkan diri dengan sebersih-bersihnya selama sebulan penuh di bulan Ramadan ini. Makanya di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang melaksanakan saum dengan betul-betul keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilakukan dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Begitu juga dilanjutkan dengan hadis yang lain dengan ungkapan, barang siapa yang melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan betul-betul karena taat kepada Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan keikhlasan penuh, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Subhanallah. Artinya ibadah-ibadah yang memang banyak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Siangnya berpuasa, saum, malamnya qiyamul lail, kemudian kita diperintahkan, dianjurkan untuk banyak tilawatil Quran, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersedekah, dan tentunya ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah tiada lain, tujuan utamanya adalah untuk membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang memang banyak yang kita lakukan ini. Artinya pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah arti taubat. Karena taubat itu adalah artinya kita rujuk ila Allah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini asalnya suci, bersih, dan Allah Maha Suci. Jadi ketika kita dalam kondisi suci, maka kita dekat dengan Allah. Nah, pada saat kita berbuat maksiat, pada saat kita berbuat dosa, maka artinya secara langsung kita menjauh dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan jauh kepada kita. Karena dosa itu adalah kotoran-kotoran yang kita buat, karena Allah Maha Suci, Al-Qudus, Allah tidak akan mendekati hal-hal yang kotor. Nah, ketika kita membersihkan diri kita, mensucikan diri kita dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah, insyaallah artinya kita arruju ila Allah Subhanahu wa taala, kembali menuju Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang asalnya karena dosa yang kita lakukan kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di satu sisi di dalam bulan Ramadan. Di sisi lain juga, ketika di bulan Ramadan ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam banyak sekali mengajarkan kepada kita zikir-zikir yang intinya tujuannya adalah agar kita ini bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Huzaimah rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah oleh kalian ketika di bulan Ramadan ini 4 hal. 2 hal kalau kita lakukan, maka Allah akan senang. Dan 2 halnya lagi, kalau kita lakukan, maka itu sudah sangat cukup bagi kita. Apa 2 hal yang kalau kita lakukan Allah sangat senang? Yaitu mengungkapkan kata-kata syahadah dan istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, subhanallah. Sana ada ungkapan kata-kata istighfar. Di samping mengokohkan kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita banyak mengucapkan kalimat-kalimat ini siang malam, pagi sore, apalagi menjelang berbuka, subhanallah. Maka mudah-mudahan artinya menggiring kita untuk menjadi manusia yang fitrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 2 hal yang kalau kita lakukan, maka itu akan cukup, yaitu mintalah surga dan berlindunglah dari neraka. As'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, atau as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar.
Aku memohon kepadamu dengan ridhamu akan surga, dan aku berlindung kepadamu dari murkamu akan neraka. Kita ingin ke surga Allah Subhanahu wa taala, tempat asli kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita dijerumuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Ada lagi di mana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an pada satu saat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau saya menemukan malam qadar itu apa yang harus saya lakukan? Dan kita ketahui Rasulullah menghimbau kita, kalau kalian ingin mendapatkan malam qadar, maka carilah di 10 terakhir Ramadan, dan bahkan lebih tegas lagi di 10 terakhir Ramadan, di malam ganjil. Dan Ummul Mukminin Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW ketika pada malam qadar itu apa yang dia lakukan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan doa, yaitu doa yang sangat terkenal sekali, ya, di mana Rasulullah SAW mengajarkan, yaitu Subhanallah. Ya, kalau sering dibaca di lanjutan dari ayat tadi, doa yang pertama tadi yaitu ya asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, Rasulullah hanya mengajarkan ujung dari kalimat tadi, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mencintai maaf, maka maafkanlah aku. Subhanallah. Ummul Mukminin Aisyah diajari oleh Rasulullah untuk memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal subhanallah, kita tahu pasti selepar Ummul Mukminin itu, ya, dosa apa yang dia lakukan kira-kira. Tetapi Rasulullah masih mengajarkan agar tetap banyak-banyak meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di malam yang sangat istimewa. Apalagi kita yang manusia biasa yang tidak ada apa-apanya. Manusia yang pasti banyak kesalahan dan dosa. Dan kalau kita sudah melakukan ini semua, doa yang terakhir, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu banyak kita baca di akhir-akhir Ramadan ini. Subhanallah, ya. Maka insya Allah mudah-mudahan ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa wa akhiruhu itqun minan nar, akhir dari Ramadan itu adalah pembebasan dari neraka. Insya Allah ketika kita sudah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, berarti sudah ada jaminan bahwa kita menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita ketahui bahwa kalau kita menjadi ahli surga, maka berarti dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Idul Fitri. Makanya ada Imam Khubri juga mencatat ketika di 1 Syawal pagi hari itu, pada saat umat Islam betul-betul merayakan kegembiraan di hari yang barokah, di hari di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita insyaallah, maka katanya iblis laknatullah itu menjerit sekeras-kerasnya, sampai saking kerasnya itu semua pasukan-pasukan iblis, anak buah iblis itu nggak tahan, langsung mereka mendekat menghadap tuannya, sampai mereka berkata kepada tuannya, ya Sayyidi ma abghaduk, wahai tuan kami, apa yang membuat Tuhan murka, Tuhan marah di pagi hari ini? Apa dijawab oleh iblis? Ya nggak ada sebenarnya. Tapi perlu kalian ketahui bahwa pada hari ini, usaha kita selama ini menjerumuskan anak Adam di dalam kemaksiatan, di dalam lumpur dosa, itu menjadi sia-sia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan dan mengampuni dosa-dosa tersebut. Oleh karenanya kalian sejak saat ini harus kembali lagi kerja keras, menjerumuskan anak Adam agar kembali lagi ke dalam dosanya, berbuat maksiat lagi kepada Allah. Itu tugas kalian sekarang, harus segera bergerak. Nah, inilah kita diharapkan oleh Rasulullah SAW agar tetap
menjaga kesucian kita, kefitrahan kita ini sampai akhir hayat kita. Dan insyaallah mudah-mudahan kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman yang bersih, iman yang suci, iman yang jauh dari segala bentuk kemusyrikan. Sekaligus juga mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.